dihadanglah oleh kakeknya tersebut. Jadi secara batin atau secara gaib si kakeknya itu berkomunikasi dengan makhluk gaib tersebut yang pada saat itu konon katanya akan mengambil semua ruhnya si Lilis itu untuk dijadikan tumbal gitu, pesugihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Lentera Alam. Kali ini saya akan kembali membawakan sebuah cerita misteri di mana kisah ini amat sangat menarik dan semoga bisa menjadi pembelajaran buat kita semua dan buat sahabat Lentera. Baiklah sahabat Lentera, sebelum kita mulai ke cerita misterinya, jangan lupa untuk selalu dukung Lentera Alam dengan cara klik tombol subscribe, komen, dan share. Sahabat Lentera, cerita horor kali ini berawal dari seorang anak gadis. Sebut saja namanya Lilis. Lilis ini tinggal di sebuah desa di kota kecil. Dia itu anak pertama dari 2 saudaranya, dan Lilis ini memutuskan untuk tidak lanjut sekolah karena mau bantu orang tuanya agar kelak nanti saja adiknya yang melanjutkan sekolah sampai tamat SMA. Jadi singkat cerita, Lilis ini ikutlah sama kerabat dari ibunya untuk bekerja sebagai babysitter di kota besar di Jawa Barat. Walaupun pada saat itu ibunya kurang setuju karena Lilis ini pada saat itu terbilang masih muda sahabat Lentera, masih 16 tahun. Tapi berhubung karena yang ngajaknya kerabatnya, jadi ibunya akhirnya mengizinkan. Singkat cerita, berangkatlah Lilis ini ke kota tersebut. Oh ya sahabat, jadi si kerabat ibunya itu bekerja sebagai ART, dan kebetulan pada saat itu majikannya atau bosnya itu membutuhkan untuk pengasuh anak atau babysitter. Akhirnya bekerja Lilis seperti layaknya seorang pengasuh. Memasuki bulan ketiga, Lilis ini merasakan ada sesuatu yang janggal gitu. Di setiap Lilis ini tidur dan berusaha untuk memejamkan mata, entah kenapa selalu muncul sosok makhluk hitam besar sahabat yang mencekiknya dan berusaha untuk menyeret gitu. Jadi si Lilis ini selalu mimpi didatangi oleh makhluk yang tinggi besar hitam. Dan pernah juga suatu ketika si Lilis ini hampir terjatuh sahabat. Jadi tiba-tiba
Lilis ini seperti melihat dede yang dia asuhnya itu merangkak gitu dari lantai 2 ini. Akhirnya Lilis itu berusaha untuk menariknya, dan untungnya di situ tuh ada kerabatnya, sebut saja namanya Biksum, itu menarik tangannya Lilis. Akhirnya Lilis itu yang tadinya hampir terjatuh, ya alhamdulillahnya nggak terjatuh pada saat itu. Namun singkat cerita, tiba-tiba Lilis ini mengalami demam, badannya tinggi sekali panas, dan Lilis ini minta diantarkan untuk pulang ke bibinya itu, kerabatnya itu, untuk pulang kampung aja katanya. Lagi tinggal enak badan, pengen libur. Nah akhirnya singkat cerita Lilis pun pulang, tapi sesampainya di kampung halaman, kondisi Lilis itu bukan semakin membaik, malah semakin memburuk, sahabat. Jadi setiap malam itu Lilis itu selalu menggeram, seperti ada sosok lain yang menempel di badannya, dan ibunya itu sempat khawatir. Akhirnya ibunya itu memutuskan untuk memanggil kakeknya, yang kebetulan kakeknya itu seorang orang yang pintar lah gitu, sahabat, orang yang bisa dibilang yang mengerti tentang hal-hal gaib. Jadi singkat cerita, datanglah si kakeknya itu. Setelah melihat kondisinya, karena Lilis itu nggak sadar-sadar, semakin hari semakin memburuk, kagetlah si kakeknya ini. Dan ternyata yang ada di rumah itu bukan Lilis gitu, yang ada di badannya itu, karena Lilisnya itu sudah berada di alam lain, ditahan. Dan menurut kakeknya itu akan ada yang datang malam ini katanya untuk membawa full si Lilis ini. Jadi ya bisa dibilang kondisinya sudah semakin yang parah lah gitu. Singkat cerita, si kakeknya itu memutuskan untuk melakukan ritual. Oke, katanya malam ini semua saudara-saudara Lilis termasuk ibu bapaknya itu tidak boleh tidur untuk menjaga Lilis dan membacakan ayat-ayat suci gitu, untuk mengaji di tengah rumah. Dan Lilis pun dibaringkan di ruangan tengah rumah. Semua saudara-saudaranya itu ngumpul bergantian untuk mengaji. Dan singkat cerita, malam pun tiba. Si kakeknya itu memanggil 2 orang muridnya, yang memang murid pilihannya, yang bisa lah diandalkan itu untuk membantu. Dan tepat di pukul 00, sahabat Lentera, tiba-tiba terdengarlah suara seperti langkah kaki kuda gitu, sepatu kuda gitu, dan dihadanglah oleh kakeknya tersebut. Jadi secara batin atau secara gaib, si kakeknya itu berkomunikasi dengan makhluk gaib tersebut, yang pada saat itu konon katanya akan mengambil semua ruhnya si Lilis itu untuk dijadikan tumbal gitu, pesugihan. Akhirnya singkat cerita, mereka bertiga itu bertarung lah secara gaib dengan makhluk tersebut. Dan syukur alhamdulillahnya makhluk tersebut itu tidak bisa mendekati, tidak bisa masuk ke rumahnya Lilis, karena selalu dibacakan ayat-ayat suci secara bergantian. Seiring makhluk itu tumbang
dan si kakeknya itu memerintahkan kepada muridnya untuk mengejar separuh dari ruhnya Lilis itu yang sudah ditarik gitu. Akhirnya diambil secara gaib, dimasukkan lagi, dan makhluk yang mendiami tubuhnya Lilis itu diusir keluar gitu sahabat. Dan gak berapa lama kemudian Lilis itu tersadar, langsung mengucapkan istighfar dan dikasihlah air minum dari kakeknya itu. Dan alhamdulillahnya 1 minggu kemudian ya Lilis itu kembali normal dan ya bisa dibilang sehat lagi lah gitu seperti biasanya. Nah, disinilah mulai terungkap rupanya selama Lilis bekerja itu selalu dikasih uang lebih gitu, atau dengan alasan ini sebagai bonus gitu. Ternyata uang tersebut hanya sebagai pancingan agar Lilis itu dijadikan tumbal. Tapi ternyata uang tersebut tuh tidak dipakai oleh si Lilisnya, jadi masih disimpan, bahkan ditabung dan bahkan masih ada sampai dibawa pulang ke rumah. Dan akhirnya uang tersebut tuh diritualkan oleh kakeknya dan dibakar karena uang tersebut hasil dari pesugihan. Tapi kalau uang gajinya Lilis itu karena hasil halal, hasil dari keringat, ya tetap dipakai. Nah, syukur alhamdulillahnya Lilis itu kembali sehat. Dan ternyata tiba-tiba 1 bulan kemudian terdengarlah kabar dari kerabatnya yang masih bekerja gitu pada saat itu. Ternyata majikannya itu satu keluarga meninggal kecelakaan, dan akhirnya semuanya bangkrut lah gitu usahanya, sahabat Lentera. Ya, demikianlah sahabat Lentera cerita misteri kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, mengambil pelajaran dari cerita horor ini, karena jika kita ingin mendapatkan sesuatu, alangkah lebih baiknya kita mendapatkannya dengan bekerja keras, tidak menyekutukan Allah dengan melakukan pesugihan. Oke sahabat, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.